Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman. Oke ya, di kesempatan kali ini teman ya, kita akan coba untuk pantau price action dari Shiba Inu dan bond, teman ya. Nanti bagaimana untuk price actionnya, dan nanti kita juga akan melihat ya sentimen-sentimen apa yang saat ini berseliweran ya kepada cryptocurrency itu sendiri ya, terutama untuk Bitcoin, teman. Oke. Dan kita mungkin langsung aja ya untuk cek kondisi all market. Saat ini Free Market Index berada di level 82 ya. Kalau di beberapa hari yang lalu tuh di 83. Artinya meskipun saat ini market cenderung merah ya teman, meskipun Bitcoin tetap stagnan mempertahankan area 90, 91, 92 gitu teman ya. Tapi memang kita lihat dari faktor Fear and Greed Index, tingkat keserakahan itu cukup tinggi banget ya, terutama di Bitcoin. Kenapa kok di Bitcoin nggak di altcoin bang? Lu lihat dominasi Bitcoin, kalau kemarin pas gue live itu masih berada di level 58 teman. Saat ini 59,22%. Artinya tingkat keserakahan di level 82 ini lebih condong ke Bitcoin daripada altcoin. Makanya kalau lu lihat harganya saat ini, Bitcoin up ya, altcoin rata-rata nyungsep ya. Ini seperti itu. Oke, dan nanti kita akan coba cek juga dari Shiba Inu ya, bagaimana untuk price actionnya nih. Untuk Shiba Inu dan dalam kurun waktu 7 hari aja dia minus berapa nih? 3% ya, 3%. Altcoin saat ini banyak yang merah ya, ada beberapa memang yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi meskipun begitu teman ya, banyak kok yang masih dalam kurun waktu 7 hari itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, seperti Cardano salah satunya ya. Dia masih tetap konsisten naik ya, karena ini memang sebagai inti dari sentimen sekarang ini ya teman ya, Charles Hoskinson teman. Oke ya, dan kita akan coba untuk masuk ke Twitter. Nah ini ada kabar yang cukup, ini gue kutip ya dari arsip Bitcoin. Katanya Michael Saylor akan menyampaikan presentase ya, atau presentasi di hadapan Dewan Direksi Microsoft ya bulan depan cuy ya. Jadi bulan depan ini kan udah masuk kuartal 4 akhir ya, 2024 akhir tahun lah ya, akhir tahun. Nah ini Michael Saylor ya, atau CEO dari MicroStrategy teman, dia akan presentasi nih mengenai Bitcoin di hadapan Dewan Direksi Microsoft teman. Nah ini kalau misalkan presentasinya goal sampai Dewan Microsoftnya ini tertarik dengan presentase yang dilakukan Michael Saylor, teman. Ini di sini ya dijelasin Microsoft saat ini tuh memegang plus 78 miliar US dollar dalam bentuk tunai. Artinya kan ini berarti siap-siap gitu ya teman. Kalau andai kata Dewan Direksi Microsoft ini tertarik dengan persentase dari Michael Saylor, ini gue rasa akan ada push yang cukup sangat signifikan untuk harga Bitcoin itu sendiri. Tapi ingat, ini baru spekulasi ya jatuhnya, masih spekulasi ya. Karena ini baru data yang disampaikan, belum nanti finalnya itu seperti apa, apakah tertarik atau enggak, intinya seperti itu. Tapi yang gue rasa presentasi dari Michael Saylor ini mungkin dia menjelasin ya, karena kan perusahaan MicroStrategy kan di backup Bitcoin ya, di backup Bitcoin. Nanti mungkin direksi dari Microsoft ini juga akan bertanya, kok bisa perusahaan sebesar yang kamu miliki di backup Bitcoin gitu ya. Apa sih tujuanmu sehingga perusahaan lu itu kok bisa lu backup dengan Bitcoin? Karena gini loh, semenjak MicroStrategy itu ya menerapkan backup di perusahaannya berbentuk Bitcoin, itu pertumbuhan pesat sahamnya itu cukup pesat banget cuy. Pertumbuhan sahamnya itu cukup pesat banget ya. Bahkan di tahun kemarin ini ya, MicroStrategy itu kenaikannya cukup fantastis banget ya untuk sahamnya. Jadi ini seperti itu. Ya gara-gara Bitcoin itu sendiri teman-teman. Nah, ini juga yang infoin juga nih dari majalah Bitcoin, Michael Saylor akan menyampaikan presentasi di hadapan Dewan Microsoft bulan depan tentang pembelian Bitcoin untuk pembendaharaannya katanya. Oh, untuk pembendaharaannya. Ini dari Arkham ya, data analitik blockchain ya, salah satu data analitik lah ya, teman. BlackRock baru saja menambahkan 34,9 juta BTC ke kepemilikan mereka. Mereka sekarang memegang 43,6 miliar tuh, coba ya.
Aset manager sekelas BlackRock yang kita tahu dia adalah salah satu aset manager pengendali dunia lah, ekonomi dunia, karena saham-saham banyak yang dimiliki dikendalikan oleh di manajemen ya oleh BlackRock. Nah, ini aja dia saat ini itu tuh lagi borong-memborong Bitcoin ya. Ini data Arkham Analytic Blockchain, dia ngungkapin bahwa BlackRock baru aja nambahin 34,9 juta BTC, teman ya, atau senilai, dan saat ini total BlackRock itu udah memegang sekitar 43,6 miliar US dollar. Dan gue rasa ini akan makin bertambah lagi, teman ya. EBIT ini atau aset manager BlackRock ini, teman. Intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau kita scroll ke bawah, teman ya, mungkin belum ada lagi. Ini kalau ini CEO Ripple yang akan kolaborasi dengan Hadera ya, teman ya, atau Haber, teman. Nah, ini juga ada info dari Cointelegraph ya, bahwa Tramedia Technology Group dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk pembelian platform kripto Buck ya. Jadi platform kripto Buck ini akan dibeli Tramedia and Technology ya, akan dibeli Trump, intinya seperti itu. Dia menawarkan 100 juta US dollar, tapi nggak tahu ini jadi dibeli atau enggak ya, ini baru infonya aja sih, teman. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak mengenai info ya. Yang pasti kita akan tunggu nih persentase dari apa namanya si Saylor ya, apakah mampu menggait dewan direksi dari Microsoft, karena saat ini dia megang tunai sekitar 78 billion US dollar, teman. Ini cukup lumayan kalau misalkan memang dewan direksi Microsoft tertarik dengan persentase Michael Saylor ini. Sebelum nanti kita akan coba bagaimana price action dari Shiba Inu dan Bond, teman ya. Di sini teman ya, gue mau sampaikan bahwa GTI itu saat ini sedang ngadain event ya selama 7 hari. Eventnya ini udah berjalan 3 hari ya, dan ini akan berakhir 4 hari lagi, 4 hari 13 jam. Ini event apa sih bang? Ya, ini adalah event dengan kalian belajar mengenai fitur-fitur atau cryptocurrency di Get.io. Kalian tuh bisa mendapatkan kumpulan hadiah total ya sebesar 45.000 US dollar. Bener bang, cuma belajar? Yes ya, win up to 45.000 ya US dollar selama 7 hari. Ini kurang 4 hari cuy. Get.io tuh ngadain camp ya, camp pembelajaran ya, entah itu cryptocurrency atau fitur-fitur di Get.io. Nah, di sini kalian tuh menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalian cut user trade it market ya, ini. Kalian tinggal jawab A, B, C, pilihan ganda gitu, teman. Ya. Nah, nanti ketika kalian sudah menjawab semuanya, maka kalian akan mendapatkan poin. Nah, poin itu yang kalian kumpulkan. Ya, ini gue juga baru ngikut cuy. Ya, poin gue masih 1. Nah, peringkat gue masih 420 ya. Ini setiap hari ya. Jadi per hari kalian bisa mengikuti selama 4 hari. Jadi banyak-banyakan poin di sini. Gitu teman ya. Semakin banyak poin, semakin besar kesempatan kalian untuk mendapatkan kumpulan hadiah poolnya itu 45.000 US dollar, teman. Nah, di sini juga teman, kalian juga bisa ngundang temen ya, ngundang temen untuk kalian bisa mendapatkan hadiah USDT hingga 100 kali lipat. Oh, ya. Jadi ngundang teman untuk belajar kripto dan kalian mendapatkan income gitu teman ya, mendapatkan poin, dan poinnya nanti bisa kalian convert menjadi apa namanya, reward ya, bukan income, reward teman ya. Nah, di sini teman ya, untuk aturan hadiahnya ya, untuk aturan hadiahnya itu peringkat 1 mendapatkan 15% dari total kumpulan pool 45.000 US dollar. Peringkat 2 dapat 10%, peringkat 3 dapat 8%, peringkat 4 sampai 10 dapat 20%, dan yang lain-lain dapat berapa nih ya? Dibagi-bagi, tapi ya, ini 20% tuh dibagi-bagi ya, 4 sampai 10 nih, teman ya. Dan yang lainnya dibagi-bagi 47% itu dibagi-bagi dengan banyak peringkat 10 sampai 100. Nah, itu dibagi-bagi gitu, intinya seperti itu ya. 47%-nya hadiahnya itu dibagi-bagi banyak orang. Tapi kalau peringkat 1, 2, 3 ini cukup banyak ya, per satu orangnya 15% soalnya. Oke, jadi ini kesempatan banget ya teman ya. Kita nggak modal, cuma kita modal mau belajar aja dan menjawab pertanyaan. Kita bisa ngumpulin poin, dan poin itu dipakai menjadi acuan peringkat untuk mendapatkan hadiah reward yang udah disediakan Get.io ini. Intinya seperti itu, teman ya. Jadi maksimalkan kesempatan ini mumpung ini kurang 4 hari lagi, dan ini setiap hari ya kalian bisa belajar. Nanti linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke?
Semoga kalian beruntung. Nah oke teman ya, jadi kita langsung aja untuk pergi ke marketnya Shiba Inu dulu ya, enaknya ya. Kita cek Shiba Inu dulu. Oke teman ya, ini gue udah masuk di marketnya Shiba Inu di time frame 1 day ya. Dimana kita lihat bareng-bareng teman, di sini Shiba Inu memang sudah keluar dari trennya ya, memang sudah keluar dari trennya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, teman, sebentar ya, kita akan coba garis dia udah keluar dari trennya ya, teman, kita lihat ya. Dia udah keluar dari trennya dan saat ini sudah mencoba berusaha untuk membuat tren barunya kan ya. Ini tuh. Dia ngebuat tren barunya di sini. Dan kita lihat teman, apakah ini Shiba Inu berpotensi untuk koreksi gitu teman ya. Yes ya teman. Ini gue lihat ya, di tanggal 29 Mei Shiba Inu membentuk sebuah resisten atau top ya di sini, dan ini pertemuan dua top ya yang sejajar. Artinya ini pola-pola cup handle akan terjadi sebelum nanti akan ada lonjakan yang cukup lumayan untuk si Shiba Inu itu sendiri gitu ya. Contohnya kayak gimana bang? Ini pola-pola cup handle ini ya teman, kebentuk ya. Nah gue rasa ini akan gini, baru dia akan gini. Bentar gue kasih tanda kuning. Jadi ini pola kasarnya ya yang gue lihat sih ya, yang gue lihat. Jadi ini benar-benar pola-pola cup and handle ya teman, cup and handle, dan saat ini memungkinkan Shiba Inu untuk akan terkoreksi ya kalau menurut gue pribadi sih teman. Tapi tenang aja, meskipun dia koreksi, selagi dia belum mampu breakdown area trend up-nya ini, itu masih aman cuy, itu masih aman untuk Shiba Inu. Intinya seperti itu ya. Ini jadi ini pola-pola kasar dari Shiba Inu itu ya, pola cup and handle teman. Ya. Oke, dan bagaimana untuk kondisi sekarang bang? Yes, kalau kita lihat ya pola kasarnya cup and handle-nya ini kan membentuk pola cup and handle, dan dia akan apa namanya berpotensi untuk koreksi saat ini. Gue rasa ini akan koreksi untuk Shiba Inu, gitu teman. Ya, melihat kan ini udah apa? Ya, 1, 2 untuk topnya teman. Tuh, udah membentuk suatu dua top, double top yang sejajar lah, intinya seperti itu. Dan kita akan coba cek teman ya, kita akan coba cek dari segi MACD. Nah ini MACD-nya kalian bisa lihat tuh ya, MACD-nya ini kalau misalkan dikonfirm dengan pembelian banyak, ini udah fix dia akan terjun ya. Jadi buat teman-teman yang mau serok, gue rasa tunggu dulu aja deh, tunggu aja ya teman, karena ini berpotensi banget untuk down untuk Shiba Inu ya teman. Kita tinggal tunggu confirm persilangan dead cross-nya aja sih ya. Dan dari segi RSI di sini gue lihat untuk Shiba Inu ini berada di level 59 dan ini terus turun dan ini gue targetin mungkin untuk penurunan Shiba Inu akan ke sini teman ya, ke level 50 sampai 46 RSI dari penurunan RSI. Jadi artinya secara harga Shiba Inu itu masih berpotensi untuk mengalami penurunan lagi, berpotensi untuk mengalami penurunan lagi. Itu dari RSI yang gue lihat. Dan dari volumenya atau demand-nya, apakah demand-nya saat ini nge-support untuk kenaikan? Gue rasa sih tidak ya. Nah karena demand ini nggak ada potensi-potensi kenaikan sekarang yang gue lihat, jadi fix ini Shiba Inu masih berpotensi untuk turun. Jadi kita enaknya tunggu di mana bang untuk Shiba Inu ya? Untuk Shiba Inu enaknya kita tunggu di area sini nih, sebentar. Kita akan coba cek ya. Kita akan tunggu Shiba Inu turun di harga atau di level sini. Ya, ini di level 21 ya teman. Saat ini masih 24 soalnya. Ya berarti ini ada kesempatan turun Shiba Inu sampai 9,68% dari harga sekarang. Itu seperti itu ya. Ini titik amannya sih ya. Kalian bisa serok di kepala 21. Intinya seperti itu. Nggak harus 21 pas ya, 21 lebih dikit gitu, nggak apa-apa sih. Yang pasti gue rasa ini akan ke 22 sampai 21 lah. Kalian bisa serok tipis-tipis di area situ, 22 sampai 21. Ya seperti itu untuk Shiba Inu. Dan kita akan coba untuk cek market dari si bond ya. Ini salah satu bisa dibilang koin ekosistemnya ya teman ya, karena ini kan gas fee ya, ini gas fee dari Shibarium atau blockchain dari ekosistem Shiba Inu itu. Oke.
Dan kita akan coba cek ya, ini time frame 1D juga bagaimana untuk kondisi price actionnya, karena kemarin tuh tiba-tiba bond ada lonjakan yang cukup lumayan di mana bond nyentuh di 0,6 ya kemarin itu. Tapi gue gak tahu itu penyebabnya apa, gue belum riset ya atau belum cek and recheck. Yang pasti ini naiknya sekejap di 0,6, habis itu langsung kebanting lagi dan saat ini berada di level 0,47 untuk bond teman ya. Kenapa bond itu sulit naik ya? Karena memang dia memang secara komunitas itu kurang ya teman. Maksudnya gimana bang? Gini loh, semenjak ada bond itu kan ada perpecahan komunitas ya di Shiba Inu. Yang satunya itu ngedukung bond, yang satunya nggak ngedukung bond tapi ngedukung Shiba Inu. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua yang menyebabkan bond itu sulit naik, bond itu belum banyak ke listing di centralized exchange besar gitu teman ya. Jadi belum banyak ke listing gitu. Jadi itu yang memungkinkan. Coba tiba-tiba bond ke listing di cek 1 atau cek 2 gitu. Otomatis dong dia akan wood langsung harganya ya. Otomatis volume transaksinya akan besar banget ya. Sebenarnya bond ini cukup potensi ya karena dia kan gas fee dari Shibarium. Ketika ekosistem Shiba Inu nanti bisa berkembang, ya otomatis dong bond itu juga akan kena dampaknya karena sebagai token atau koin gas fee dari Shibarium itu sendiri gitu teman ya. Di sini kita akan coba cek ya bagaimana untuk kondisi dari market Shiba Inu itu sendiri atau bond ya, bond ya teman. Nah ini di bond dari MACD nya ini memang masih krusial ya dari MACD nya ini, tapi ini juga sangat memungkinkan bond untuk terkoreksi gitu teman, sangat memungkinkan jikalau memang demandnya itu kecil nanti. Dan secara RSI juga ini masih memungkinkan untuk adanya penurunan untuk bond ya, jadi harap hati-hati juga ya teman. Dan kita akan coba cek yang terakhir dari segi volume. Nah volumenya ini kecil banget, udah kecil, habis itu lebih dominan penjualan ya. Jadi ini memungkinkan banget untuk bond itu masih bisa terkoreksi ya. Di sini gua akan coba pakai Fibo, kita beracuan pada resisten di sini aja ya. Kita melihat ya teman, ini bond masih memiliki kesempatan turun ya di level sekitar 0,5 sampai 0,618 Fibo ya, atau di level 0,44 sampai di level sini. Ya, 41 sampai 44 lah. Saat ini masih di level 47 soalnya. Artinya kita bisa cicil di level 44 sampai 41 ini ya. Kemungkinan dia masih bisa mengarah ke level sini nih teman ya, di supportnya sini di 44 sampai 41. Itu untuk bond teman. Oke. Jadi mungkin itu aja teman ya, bagaimana perkembangan price actionnya Shiba Inu dan bond. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.